Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai. Saya pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai data marketplace, teman-teman ya. Ternyata sudah lengkap, sudah ditemukan oleh DJP. Tinggal menunggu giliran saja ya. Apakah Anda sudah dapat gilirannya, dapat SP2DK? Kalau sudah, tolong di komentar. Oke. By the way, teman-teman, disclaimer dahulu ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya, teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung sampaikan di kolom komentar aja. Oke? Nah, kita bahas pertama mengenai data apa dulu nih. Data apa sih yang sebenarnya ditemukan oleh DJP gitu ya? Sebenarnya data yang ditemukan tuh banyak macam-macam ya, aneh-aneh macam-macam data aja. Tetapi setelah kita rangkum sebenarnya ada 2 data utama ya. Coba gue sharing di sini. Oke. Nah, sebenarnya ada 2 data utama yang ditemukan oleh DJP. Oke, yang pertama adalah omset, sudah jelas ya. Jadi semua masalah pajak elu itu hanya berputar di sekitar omset aja, nggak ada yang lain ya. Untuk orang pengusaha nih ya, untuk pengusaha yang ditemukan tuh nggak jauh-jauh dari omset sebenarnya, yaitu adanya omset yang belum dilaporkan, atau adanya peredaran usaha yang belum dilaporkan, atau peredaran bruto, atau penjualan yang belum dilaporkan. Sesimpel itu sebenarnya ya. Nah ini nih pelaku UMKM banyak begini nih ya. Ditemukan omset yang belum dilaporkan. Yang kedua adalah ditemukannya bukti potong PPh 21 atau 23 oleh pihak lain yang nantinya bukti potong ini akan menjadi dasar untuk menilai adanya omset yang belum dilaporkan. Sesimpel itu ya. Jadi pertama ditemukan omset, yang kedua ditemukan data lain yang mengarah ke adanya omset yang belum dilaporkan. Sesimpel itu teman-teman ya. Oke. Jadi, pemotongan PP21 dan 23 itu kan biasanya adalah dipotong oleh pihak lain ya, dipotong oleh pihak lain. Nah, bukti potong itu otomatis masuk ke DJP dong, masuk ke pajak. Nah, itulah yang menjadi dasar perhitungan untuk menilai omset Anda, oke. Itu data yang ditemukan oleh DJP ya. Jadi kalau Anda mengalami dapat SP2DK atau surat panggilan ditemukan data seperti ini, nah itu dia maksudnya ya, data marketplace. Data dari mana? Bisa dari Tokopedia, dari Shopee, Bukalapak, dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain ya. Pokoknya dunia marketplace itu, bukan dunia yang aman ya. Dunia marketplace adalah dunia yang kita harusnya terbuka apa adanya ke pajak, oke. Nah, sekarang data itu dari mana? Kita mesti tahu ya, data itu kan ada omset dan sebagainya, dari mana datanya? Terus terang teman-teman ya, yang gue pahami entah ini benar atau enggak ya, ada kemungkinan ini data diperoleh secara ilegal, oke. Kan kita tahu bahwa ada perlindungan perlindungan konsumen ya, di mana data itu seharusnya nggak di-share ke mana-mana gitu, bahwa ada perlindungan nasabah di bank dan lain-lain gitu. Jadi ada kemungkinan data itu diperoleh secara ilegal. Pernahkah Anda bertanya ketika lu dapat SP2DK kepada AR gitu ya, "Pak AR, data Tokopedia saya ini dapatnya dari mana?" Gitu. "Bagaimana Bapak mendapatkannya? Dari mana Bapak dapatkannya? Pakai apa Bapak dapatnya? Pakai surat kah? Atau pakai sistem online kah? Atau bagaimana?" Pasti jawabnya muter-muter ya. Coba lu ingat-ingat. Pasti jawabnya muter-muter. "Oh, ada yang bilang, 'Ini dari kantor pusat Pak, kami ini hanya, untuk menindaklanjuti saja.' Jadi pokoknya di komputer gua muncul data lu, ya lu gua panggil." Ada yang bilang, "Oh enggak, ini data dari intelijen." Jadi ada satu divisi di pajak namanya divisi intelijen, penanganan apa gitulah, divisi intelijen. Nah, bukankah intelijen itu hanya ada di BIN ya, Badan Intelijen Negara? Kok bisa pajak ada data intelijen, ada badan intelijen gitu? Memang faktanya ada teman-teman ya. Tapi ketika ketika lu tanya, bagaimana data intelijen ini bisa dapetin data Tokopedia saya? Bagaimana intelijen ini bisa dapetin data saya? Pakai surat kah? Atau pakai software ketiga kah? Atau pakai apa? Kita nggak tahu juga. Pasti jawabannya muter-muter gitu, karena sebenarnya AR juga nggak paham gitu. AR juga nggak paham data ini tuh bagaimana si bos bisa dapat data ini. Pokoknya datanya ada aja dan gue panggil tuh BP, gitu kira-kira seperti itu. Jadi ada kemungkinan datanya ilegal. Ilegal tuh dalam arti bukan berarti melanggar hukum mencuri dan sebagainya gitu teman-teman ya, tetapi, mungkin ada pelanggaran undang-undang di situ. Nah, faktanya lagi bahwa kasus ini, kasus marketplace tidak pernah dibawa ke pengadilan pajak. Nggak pernah teman-teman ya, nggak pernah lu kena SP2DK atau pemeriksaan data marketplace ini dijadikan dasar untuk pemeriksaan, kemudian jadi dasar untuk muncul SKP, kemudian lu masukin ke pengadilan pajak, nggak pernah, gitu. Karena kalau masuk ke pengadilan pajak, kemungkinan kalah DJP-nya. Karena datanya itu data yang mungkin ilegal, mungkin tidak dapat dibuktikan proses untuk memintanya itu secara secara benar, atau mungkin
terjadi pelanggaran legal formal di situ. Jadi akan sulit bagi DJP untuk membuktikan data ini tuh otentik gitu. Itu faktanya gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman ingat ya teman-teman, bukan berarti gue membela Anda ya. Bukan berarti Anda boleh marah-marah gitu. Wah, marah-marah, data gue kok dibongkar, kok diketahui DJP dan sebagainya. Nggak bisa gitu juga teman-teman ya. Negara berhak untuk mencari data dengan segala cara teman-teman ya. Dalam hal untuk mencari data-data yang merugikan negara, maka pokoknya kepentingan negara itu di atas segala-galanya gitu. Itu kan di semua negara seperti itu ya. Baik itu negara demokrasi ataupun non-demokrasi gitu. Ya, kalau sudah berhubungan dengan kepentingan negara, maka seharusnya negara punya hak untuk semua-semuanya gitu ya. Cuman ya kita masih paham aja, gue kasih perspektif nih teman-teman. Gue kasih perspektif bahwa data ini memang tidak jelas asal muasal dari mana gitu. Oke. Nah, sekarang bagaimana data ini ditemukan dan dihitung? Oke, teman-teman. Yang kita masih pahami adalah ada beberapa kemungkinan, ada 4 ya, ada 4 kemungkinan bagaimana data ini ditemukan dan menghitung nilai pajak lu. Yang pertama adalah ketika lu daftar Tokopedia atau Shopee atau apapun di marketplace, ya, kan lu masukin NIK ya. Anda masukin nomor NIK, lu foto muka, lu foto KTP dan sebagainya atau foto NPWP bahkan ketika lu daftar pertama kali Tokped, kan biasanya orang yang pertama kali join Tokped, pertama kali mulai dagang online, itu bodoh-bodoh gitu, nggak ngerti gitu kan. Disuruh foto KTP, disuruh foto NPWP, kan nggak ngerti kita kan. Atau pertama kali kita bikin akun Tokopedia, mungkin kita tidak berniat untuk jualan, nah sudah kita diminta KTP, ya kita kita foto KTP-nya. Kalau nggak foto KTP, ya kita nggak bisa punya akun. Nah, berkembang kita mulai dagang, data itu sudah nggak bisa diubah. Data itu sudah masuk ke sistem. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi data NIK atau NPWP yang Anda daftarkan di Tokopedia atau di marketplace lain, nah terus si marketplace ini kirim data sales semua usernya kepada DJP. Itu yang kemungkinan teman-teman ya. Gue nggak tahu. Kita semua tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi ini salah satu kemungkinannya. Artinya si marketplace itu kirim data semua usernya, nilai salesnya itu dikirim ke DJP gitu. Apakah ini ilegal atau legal? Jadi perdebatan lagi. Jadi perdebatan di kemudian hari gitu ya. Tetapi itu salah satu kemungkinannya, di mana semua data user, data salesnya dikirim ke DJP. Ada kemungkinan. Ya. Bagaimana caranya itu sudah lain cerita ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lu punya toko nih, namanya A gitu ya, toko A gitu, AAA gitu, pemiliknya A gitu. Si DJP ngelihat rating lu di toko dan kemudian jumlah sales di toko tersebut. Nah, ini nih sudah sering ketemu juga ya, di mana DJP itu kasih data, oh Bapak kan punya toko A, toko B, toko C. Toko A ini punya barang sekian banyak. Barang ini kita bisa lihat di daftarnya Tokopedia, barang ini tuh jumlah pembeliannya sekian ribu, sekian puluh ribu, tinggal dikalikan harganya, itulah omset lu, gitu. Banyak orang berargumen bahwa, oh itu ada fake order, ada beberapa order palsu yang gue ciptakan supaya gue menaikkan rating gue. Pajak nggak peduli, nggak ada terima argumen seperti itu teman-teman ya. Jadi pokoknya nilai penjualan yang terlihat di layar screen Tokopedia itu sudah jelas, itu omset. Gitu ya. Nah, itu salah satunya, salah satu kemungkinan di mana bagaimana mereka bisa menemukan data omset lu. Yang ketiga, ini agak rumit sedikit. Anda lu masukin NIK nih, lu masukin NIK atau NPWP ketika daftar Tokopedia atau marketplace lain, terus si marketplace itu potong komisi ketika terjadi transaksi. Anda masih ingat kan? Mungkin lu sales di mana gitu, di Tokopedia gitu, lu dipotong 1% gitu atau berapa persen dari nilai transaksi. Oke. Maka di sistem akuntingnya si Tokopedia ini akan tercatat dong, kami memotong atau menerima penghasilan istilahnya ya, menerima penghasilan 1% dari omset di toko A. Maka kalau 1% ini adalah nilainya 10 juta, maka omset si toko A adalah 1 miliar. Sesimpel itu teman-teman ya. Kalau eh, eh, 1% itu ditemukan 10 juta, maka omsetnya tinggal dibagi 1%, dapatlah 1 miliar. Itulah omset lu. Gitu. Oke? Dari pemotongan komisi. Yang keempat, yang terakhir yang gue pahami adalah dari ketika lu masukin NIK atau nomor KTP NPWP ke marketplace, marketplace tuh kasih Anda cashback. Nah, lu masih ingat kan? Mungkin lu sebagai penjual, sebagai seller, lu dapat cashback ongkir, dapat cashback potongan harga, dapat cashback voucher-voucher yang aneh-aneh itu, gitu kan? Nah, di sini akan terjadi yang namanya pemotongan PPh 2123, teman-teman ya. Yang namanya cashback
Artinya kan lu dapat penghasilan, si Tokopedia kasih kita penghasilan, dia bakar duit nih, dia bakar duit kasih kita penghasilan, maka akan terjadi pemotongan PPh 21 ataupun PPh 23 gitu. Yang mana lu nggak dikasih tahu gitu kan. Ya kan dia by system semua ya, dia by system semua, lu nggak dikasih tahu bahwa telah terjadi pemotongan PPh 21, 23. Nah, dari bukti potong inilah yang akan diketahui berapa nilai omset lu. Kan gampang ya, kalau dia kasih cashback 1 juta, dia potongnya, 3% gitu kan, berarti kan 30.000. Begitu 30.000 ditemukan, maka omset lu 1 juta, gitu. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa teman-teman? Nah, walaupun teman-teman ya, walaupun data ini ada indikasi ditemukan dengan cara yang ilegal, atau mungkin melanggar hukum dan sebagainya ya, tetapi teman-teman kita mesti paham sebagai wajib pajak, sebagai warga negara, tidak mengubah esensi atau fakta bahwa lu punya omset yang belum dilaporkan, teman-teman ya. Walaupun ini data ilegal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan nantinya kalau masuk pengadilan, tetapi ini tidak mengubah fakta bahwa lu kemungkinan ada omset yang belum dilaporkan. Oke teman-teman, jadi kita mesti paham ya teman-teman ya, mesti tanya ke diri sendiri, jangan marah-marah dulu ya. Nah, Anda bisa menjadikan ketidakjelasan data ini sebagai bahan negosiasi. Mungkin lu tanya, "Pak, gimana sih dapat data ini dapat dari mana sih?" Dia nggak bisa menjelaskan atau dia putar-putar, Anda bisa jadikan ini sebagai bahan negosiasi. Tetapi, Anda tidak perlu membantah. Anda nggak perlu bilang, "Pak, saya tolak data ini. Kan data ini nggak jelas datang dari mana, dari intelijen intelijen mana, saya nggak peduli. Saya nggak mau terima." Anda nggak bisa ngomong gitu, teman-teman. Kalau bisa, usahakan jangan ya, itu tipe pengacara yang nggak benar menurut gua ya. Tetapi kalau konsultan pajak yang betul, seharusnya kita bernegosiasi, gitu. Kita bernegosiasi. Data ini walaupun mungkin tidak tidak jelas atau ilegal, tetapi datanya benar, gitu ya. Kita mesti paham itu dulu. Nah, jadi kalau memang data itu betul, lu harus tanya ke diri sendiri teman-teman. Kita mesti tanya ke diri sendiri, apakah data ini betul? Jika iya betul, berapa persen betulnya? Apakah 10%, 50%, atau 100% betul? Ya, maka lu masih gentleman gitu ya. Kita sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai masyarakat harus gentleman teman-teman. Kita berbuat, kita bertanggung jawab, oke? Kita yang menciptakan, masalah, kita harus bertanggung jawab dalam masalahnya, teman-teman ya. Yang pertama adalah mengakui kesalahan dulu ya. Ya oke deh, kita mengaku kesalahan, kita mohon maaf, dan mari kita hitung sama-sama berapa pajak yang perlu dibayar, teman-teman. Sesimpel itu, teman-teman ya. Jadi, janganlah kita marah-marah kemudian mengatakan negara ini nggak adil, negara ini apa, privacy saya nggak ada lagi, ya kemudian data-data saya kok dibongkar semua dan sebagainya. Nggak bisa kita marah-marah seperti itu teman-teman ya, walaupun itu bisa dilakukan, tetapi tidak elok dan tidak tidak pantas sebenarnya, karena data itu fakta gitu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita mesti paham apa yang AR cari teman-teman ya. AR itu tidak punya niat untuk memenjarakan elu atau mengkriminalisasi elu, itu tidak ya. AR itu cuma punya satu tujuan, yaitu meningkatkan penerimaan pajak. Sesimpel itu teman-teman ya. Cuma itu tugasnya AR. Dia tidak punya tugas untuk mengintimidasi lu atau marah-marah ke lu atau menjelek-jelekkan ke lu atau memenjarakan lu, tidak. Itu tugas AR cuma satu, yaitu menambah penerimaan negara melalui yang seperti ini, oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih perhitungannya? Coba kita lihat ya. Dengan omset yang tinggi, maka otomatis nih menjadi PKP dan PPN perlu dibayar ya teman-teman. Anda mesti paham, kalau lu ditemukan omset yang lebih dari 4,8 M, maka otomatis jadi PKP dan ada PPN yang perlu dibayar. Oke, kita nggak usah ngomong ketakutan mengenai PKP dulu ya. Kita nggak usah ngomong ketakutan mengenai PKP itu lain kali, lain cerita. Contoh, ditemukan omset 2021 12 miliar contohnya. Ini angka yang normal teman-teman nih, ini angka yang normal untuk sebuah toko online yang normal-normal saja ya. Toko online yang bagus itu bisa 50 M ke atas gitu teman-teman ya, karena kalau sudah rating yang bagus tuh di seluruh Indonesia bakal beli barang dia. Nah, jadi 12 M kan sebulan 1 M ya, sebulan 1 M, setahun 12 M ini angka yang normal sebenarnya teman-teman. Nah, maka cara hitung PPN-nya, ini PPN ya, pertama, dia mesti kurangin dulu batasan PKP dong. Kan nggak semua kena PPN kan, yang kena PPN itu hanya yang batasan PKP ke atas ya, yaitu 4,8 M. Artinya, yang jadi objek PPN adalah 7,2 M. Oke, yang lainnya itu bukan objek PPN karena masih di bawah batasan PKP. Nah, nilai PPN-nya berapa? Nilai PPN-nya 10%, 720 juta. Nah, ini salah juga teman-teman ya, sebenarnya yang benar adalah nilai PPN itu 2%. Nah, tetapi masih ada beberapa petugas pajak yang menggunakan angka 10%, gua nggak tahu kenapa, mungkin karena memberikan efek kejut dulu, memberikan efek psikologis, bom psikologis di awal gitu ya.
dendanya 100%. Total PPN 2021 Anda adalah 1,4 M, teman-teman. Bayangkan, 1,4 M itu potensi hanya PPN-nya doang loh ya. Nah, kemudian lu akan jadi PKP jabatan mulai di bulan ini, bulan ketika lu terima SPDODK ini. Ketika lu mengakui, maka otomatis lu akan jadi PKP jabatan. Oke? Yang kedua, PPh. Nah, dengan omset yang tinggi ini, maka otomatis ada tambahan PPh yang perlu dibayar dong. Nah, contoh nih ya, ditemukan omset 2021 12 M. Cara hitung UPPh UMKM-nya adalah nilai omset nilai PPh-nya kan seharusnya itu 60 juta, yaitu 0,5% dikalikan dengan omset ya. 60 juta adalah nilai PPh yang seharusnya. Dikurangi PPh yang sudah Anda bayar. Contoh, lu mengakui omset mungkin 2M deh, ini dibagi 0,5%. Nah, anggaplah lu akui omset 2M, maka lu sudah bayar 10 juta. Oke. Total nilai PPh yang belum dibayar adalah 50 juta. Sesimpel itu teman-teman ya. Potensi denda 48%, kira-kira aja lah 24 juta. Total PPh 2021 adalah 74 juta. Nah, potensi total PPN dan PPh di tahun tersebut 1,5 M, teman-teman. Nah, inilah akan terjadi bom psikologis nih bagi wajib pajak. Waduh, besar sekali pajaknya mesti dibayar. Gitu, 1,5 M adalah potensi 2021 yang lu perlu bayar. Nah, cilakanya lagi teman-teman, cilakanya adalah PPh dan PPN tahun 2022 dan 2023 menjadi hitungan progresif. Nah, ini cilaka nih teman-teman ya. Nah, jadi contoh nih, ditemukan omset 2022. Kan tadi 2021 sudah kena nih. 2021 sudah kena 1,5 M, 2022 anggaplah omset lu sama, 12 M. Ini angka yang normal ya untuk sebuah toko online. Maka cara hitung PPN-nya adalah kurangi batasan PKP itu 0, sudah nggak ada batasan PKP. Kan lu sudah kena PKP sebelumnya ya. Jadi batasan PKP sudah lu pakai di tahun sebelumnya, maka tahun ini sudah nggak bisa pakai batasan PKP. Maka lu kena 12 M seluruhnya kena PPN, ya. Nilai PPN-nya 10%, 1,2 M. Dendanya 1,2. Totalnya 2,4 M. PPN doang teman-teman, baru PPN ya. Nah, sekarang kita lihat PPh-nya. Dengan omset yang tinggi ini, maka otomatis ada PPh perlu dibayar ya. Contoh, omsetnya 12 M. Maka cara hitungnya adalah PPh progresif, teman-teman. Sudah tidak bisa menggunakan PPh 0,5% ya, mulai tahun kedua. Mulai tahun berikutnya setelah Anda ditemukan punya omset lebih dari 4,8 M, maka tahun berikutnya sudah menggunakan PPh progresif. Nah, contoh Anda punya profil sesuai KLU 30%, contohnya profit ya. Profit sesuai KLU 30%, berarti kan keuntungan Anda 3,6 M. Anda bisa berdebat, oh profit saya nggak sampai 30%, cuma 10%, cuma 5%, dan sebagainya. Itu urusan belakangan, itu negosiasi ya. Sekarang kita hitung. PPh progresif itu level 1 5%, level 2 15, level 3 25, level 4 30% dikalikan 3,1 M. Jadi total nilai PPh adalah 1 M, teman-teman, 25 juta. Denda 20% lah kira-kira, kan ini baru tahun 2022 ya, baru setahun lewat. Total potensinya itu 1,2 M. Total potensi PPN PPh 2022 adalah 3,6 M, teman-teman ya. Dan total potensi bayar 2 tahun doang nih, 2021 2022 itu 5,1 M, teman-teman. Nah, gimana? Anda sanggup bayar? Apakah Anda mau bayar? Bukan masalah mau nggak mau ya, sanggup apa nggak sanggup itu, 5,1 M. Nah, ini, di sinilah teman-teman ya, terjadi potensi ada pemerasan terselubung, ada korupsi, di mana orang mulai, "Aduh, daripada gua bayar 5 M, gua nego deh, gua kasih duit aja deh, gua, kasih duit korupsi aja deh," dan sebagainya gitu ya. Karena ada bom psikologis nih, terjadi bom psikologis di mana orang sudah syok dengan angka yang terlalu tinggi. Ini juga AR salah menurut gua. Jadi AR tuh salah menurut gua kasih angka yang terlalu tinggi ini, sehingga menyebabkan bom psikologis, sehingga menyebabkan si WP itu mundur. Kalau WP mundur, berarti kan niatnya mundur. Kalau niatnya mundur, masuklah konsultan pajak. Konsultan pajak, nah cilaka, malah malah nggak bayar pajak nanti dia jadinya. Nah, jadi tapi ingat ingat teman-teman ya, ingat bahwa semua ini adalah karena kesalahan diri sendiri ya guys. Jadi, semua masalah itu korupsilah, pemerasanlah, angka pajak yang bermiliar-miliar, dimulai dari kesalahan diri kita sendiri. Kita mesti paham itu ya teman-teman ya. Jadi, bukan berarti si petugas pajak yang salah, memang si oknum juga salah gitu ya, tetapi semua itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Oke, sekarang gimana solusinya? Solusinya gimana teman-teman? Nah, yang pertama,
Jika Anda sudah ikut PPSK2, selamatlah Anda sampai tahun 2020 ya teman-teman. Tapi 2021 sampai 2022, 23 sampai hari ini, itu tetap tidak selamat. Itu tetap harus dihitung yang benar berapa pajaknya. Oke, sampai 2020 Anda sudah aman, sudah selamat. Gitu teman-teman ya. Kalau orang tidak ikut PPSK2 itu bodoh luar biasa. Menurut gua itu orang yang sangat-sangat bodoh ya, tidak ikut PPSK2. Tapi banyak juga kalian kalau begitu ya. Karena nggak mahal kok PPSK2 waktu itu ya. Tetapi gara-gara nggak ikut itu, sekarang diobok-obok teman-temannya. Sudah berapa banyak klien-klien Anda yang 2020 ke bawah diobok-obok? Sudah banyak klien saya ya, tiba-tiba dapat surat ditemukan 2020, 19, 18, akhirnya masih pembetulan lagi, repot lagi gitu. Sedangkan yang ikut PPS sampai hari ini nggak ada yang disentuh teman-teman ya. PPS sampai hari ini tidak ada yang disentuh sampai 2020. Hanya 2021 ke depan yang kena. Gitu. Jadi kan selamat ya. Bagi orang yang tidak ikut PPS, wah diobok-obok deh 2019, 2020 tuh kena semua. Nah, cara kedua, solusi kedua adalah cara hitung yang benar. Jadi kita berusaha berargumen kepada AR, cara hitung yang benar tuh begini loh Pak AR, mohon maaf nih, bukan 5M loh mesti saya bayar gitu. Kita kasih tahu dia gini. Seharusnya sebelum menjadi PKP, PPN-nya itu cukup bayar 2% saja, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Ini istilah dalam pajak namanya pedoman pengkreditan pajak masukan. Oke, lu tinggal cari di Google ya, pedoman pengkreditan pajak masukan. Itu nama resminya di pajak. Tetapi supaya Anda gampang, nilai PPN itu cukup 2% saja, bukannya 10% ya, cukup 2%. Kemudian PPh. Seharusnya sebelum saya jadi PKP dan pembukuan, PPh itu tetap menggunakan metode 0,5%. Nah, ini arguable. Ini menjadi bahan yang bisa diargue, bisa dipertentangkan sampai ujung dunia ya. Tetapi kita mohon kepada AR menggunakan 0,5% ini karena nilai pajaknya akan terlalu tinggi kalau menggunakan PPh progresif seperti tadi itu. Oke. Sekarang kita hitung nih teman-teman. Kita hitung ya. Contoh, ditemukan omset nih 2021 12M, 2022 12M. Maka cara hitung PPN-nya adalah, pertama, kurangi batasan PKP dulu ya. Batasan PKP hanya ada di 2021 ya, 2022 tidak kena. Objek PPN-nya itu 7,2 dan 12M. PPN-nya adalah 2%. Di sini teman-teman ya, 100 juta dan 240 juta. Denda PPN kita anggaplah 100%. Nah, total PPN-nya ini 288 dan 480. Kan jauh lebih rendah ya, jauh lebih rendah dibanding tadi itu ya. Cara hitung PPh bagaimana? Sama, hitung PPh adalah omsetnya dikalikan 0,5%, ini adalah PPh yang seharusnya Anda bayar, dikurangi dengan PPh yang sudah dibayar. Anggaplah 10 juta, 10 juta gitu ya. Nah, nilai PPh yang kurang dibayar 50-50. Tambah dendanya 20% lah contohnya. Nah, total PPh-nya ini 60-60. Total dibayar adalah 348, 540, 888 juta doang gitu. Jadi masih di bawah 1M gitu. Menurut gua ini masih angka di bawah angka psikologis ya. Kan angka psikologis ya mungkin 1M ke atas gitu. Angka di bawah psikologis angka 1M ke bawah tuh angka psikologisnya. Nah, menurut gua ini angka yang paling tepat, teman-teman. Seorang AR seharusnya bisa memberikan kebijaksanaan seperti ini gitu. Daripada lu tembak 5M, kalau lu tembak 5M kepada WP gitu ya. Pertama dia nggak sanggup bayar, yang kedua mungkin dia nggak mau bayar, yang ketiga dia panggil konsultan pajak, di mana yang kaya konsultan pajaknya ya, konsultan jadi kaya, negara nggak terima duitnya atau terima malah lebih kecil dan si WP yang dirugikan. Karena dia mesti bayar konsultan, dia tetap mesti bayar pajak juga anyway gitu. Nah, jadi yang paling tepat adalah AR bisa memberikan kebijaksanaan dan bisa memberikan pemahaman yang betul gitu loh. Memberikan keringanan lah kalau perlu. Nah, oke. Nah, dengan angka seperti ini, angka psikologis, ini sudah menurut gua cukup fair gitu, cukup fair bagi seorang wajib pajak untuk bayar angka segini. Angka segini besar loh ya, angkanya cukup besar, ini bisa beli satu Lexus gitu ya. Tetapi, nggak tahu berapa ya, bisa nggak ya? Nggak tahu juga ya, tapi angkanya cukup besar gitu. Nah, dan yang ketiga ya, yang terakhir, yang tiga ya masih ada. Kita memohon maaf dan meminta negosiasi sesuai kemampuan pembayaran Anda, gitu. Jadi kalau lu merasa 5M nggak sanggup, ya lu sanggupnya berapa? Atau lu merasa 800 juta tadi itu masih nggak sanggup, lu sanggupnya berapa? Gitu, oke. Kalau kadang-kadang kan orang itu jualan online kan ada yang profitnya kecil, ada profitnya besar. Kalau lu profitnya sangat kecil, lu kasih tahu AR, "Pak AR, mohon maaf nih, profit saya nggak 30% Pak, tapi cuma 3%." Lu kasih tahu dia. Tapi lu kasih penjelasan dan bukti-bukti teman-teman ya, nggak cuma sembarang ngomong. Lu kasih bukti-bukti, "Saya nih beli barang sekian," saya kasih bukti nih. "Kemudian saya jual barang sekian," saya kasih lihat nih, screenshot di Tokopedia-nya. Maka
profitnya cuma segini Pak, belum dipotong ongkir, belum dipotong fee Tokopedia dan sebagainya. Nah, profit saya cuma segini. Anda kasih dia bukti kepada AR, gitu loh ya, kasih dia penjelasan, bukan mau membantah dia, tapi minimal dia bisa bisa tergugah hatinya dan mau bantuin lu gitu loh, dan mau kasih lu kebijaksanaan, oke? Kemudian, kalau lu nggak mampu bayar, kalau memang walaupun lu punya omset yang besar, mungkin gara-gara, uangnya sudah lu pakai untuk bayar karyawan atau bayar keluarga lu dan sebagainya, lu kasih tahu AR, "Pak AR, ini loh rekening saya punya rekening A, B, C, D, cuma segini uang yang saya punya Pak, Pak AR. Bisa nggak saya minta kebijaksanaan Bapak, pajaknya dibuat segini saja?" Gitu. Lu ngomong terus terang ke AR, gitu loh. Kalau Bapak AR, paksakan 5M mesti dibayar, saya tidak sanggup bayar, bisnisnya bakal runtuh, buat apa? Negara nggak untung, gitu loh. Uangnya nggak didapetin karena saya nggak bisa bayar, kemudian bisnisnya bakalan bakalan bangkrut, sehingga penerimaan jangka panjang nggak dapat dong. Kan sekarang bayar, penerimaan jangka panjang nggak dapat dong, tahun depan gue nggak bayar pajak lagi dan sebagainya, gitu. Jadi, WP berusahalah kasih pemahaman ini kepada AR, dan AR yang pinter seharusnya bisa kasih kebijaksanaan seperti itu kepada wajib pajak, gitu. Nah, langkah terakhir. Nah, langkah terakhir teman-teman ya, yaitu Anda siap dengan semua konsekuensinya, ya. Mintalah pembayaran cicilan. "Oke deh Pak AR, kalau Pak AR memang nggak sepakat, ya udah deh, Bapak AR menurut nilainya berapa, kita minta pembayaran cicilan." Gitu, ya Anda mau nyicil berapa berapa bulan atau berapa tahun, ya coba disampaikan aja kepada AR, tetapi kasih buktinya ya. Gua minta pembayaran cicilan selama 2 tahun contohnya, 24 bulan. Tetapi kan ada argumen bahwa pendapatan gua tuh setiap bulan sekian, gua bakal potong buat anak, buat istri sekian, dan buat keluarga gua sekian. Yang bisa gua sisihkan itu cuma sekian setiap bulan, gua akan cicil. Kasih dia penjelasannya. Dan seorang AR yang bijaksana seharusnya mau terima argumen Anda, gitu loh ya. Tetapi nggak cuma sembarangan minta nyicil berapa tahun tetapi nggak ada dasar hitungannya, nggak bisa, oke. Nomor 5, apakah lu takut dipenjara teman-teman ya? Apakah lu takut dipenjara? Banyak orang ketakutan, gemeteran ketemu AR karena dalam hati dia, dia tahu dia salah, tapi dia nggak mau bayar pajak, tetapi dia juga tidak mau dipenjara. Itu kan nggak masuk akal logikanya teman-teman ya. Ya, coba lu bayangkan teman-teman ya, kalau ada orang membunuh anak lu, atau memperkosa anak lu, atau mencuri barang di rumah lu, apakah pantas orang itu masuk penjara? Teman-teman? Ya, jawabannya gampang teman-teman ya, jawabannya gampang, yes, dia pantas masuk penjara, karena dia sudah melakukan perbuatan yang salah, ya kan, perbuatan melanggar hukum, gitu ya. Terlepas dari dia meminta maaf atau tidak meminta maaf ya, maka dia dia itu orang yang pantas masuk penjara, gitu. Sekarang kita balikkan ke dalam kasus Anda, atau orang lain ya, bukan Anda ya teman-teman. Nah, lu sudah berbuat salah nih, dengan melanggar aturan pajak dong, dengan segala macam, apa, eee, alibi di balik itu, mungkin lu nggak paham lah, nggak tahu aturan lah, dan sebagainya, itu alibi ya. Nah, lu sudah berusaha negosiasi, teman-teman ya, lu sudah berusaha negosiasi, bukan korupsi ya, bukan yang kasih duit kepada si oknum, bukan ya, tetapi negosiasi, lu jelaskan bahwa PPN-nya masih begini, PPh-nya begini, bisa nggak dibantu begini, lu kasih dia penjelasan bahwa profit lu kecil dan sebagainya, lu sudah berusaha. Kemudian Anda juga sudah berusaha untuk menjelaskan dengan berbagai cara, "Oh, saya punya anak, punya istri, sekolahnya di sini dan sebagainya, sehingga pengeluaran saya segini, saya nggak bisa bayar segini," dan lu sudah kasih penjelasan dengan maksimal gitu ya. Dan lu juga sudah memohon maaf dan minta ampun ya teman-teman, dengan kasih penjelasan, kasih data dan sebagainya. Nah, yang mana seharusnya AR bisa bantuin lu dengan kebijaksanaan gitu ya. Tetapi, kalau AR tetap tidak mau bantu, anggaplah gitu ya. Pengalaman gua nggak pernah teman-teman ya, pengalaman hidup gua tidak pernah AR itu nggak mau bantu, kalau lu sudah punya niat baik menjelaskan dengan baik-baik, dengan sopan baik-baik gitu teman-teman ya. Nah, belum pernah pengalaman gua AR tuh nggak bantu, selalu AR tuh mau bantu, karena AR kan juga juga manusia ya, AR juga manusia, AR juga punya istri, punya anak, punya suami, punya keluarga, mereka juga paham kondisi lu, gitu ya. Nah, kalau memang nggak bisa dibantu, ya udah sekaranglah saatnya lu terima konsekuensi hukumnya teman-teman. Jadilah orang gentleman ya, berani menerima konsekuensi hukum atas perbuatan lu sendiri, itu teman-teman ya. Nah, nanti jika keputusannya dirasa tidak adil, lu bisa lanjut kok ke pengadilan pajak, bisa. Lu masih bisa, mengajukan upaya keberatan ke Kanwil, kemudian banding ke pengadilan pajak, kemudian PK ke Mahkamah Agung, masih bisa teman-teman ya, masih ada jalan yang bisa lu jalankan, masih panjang sebenarnya. Nah, tetapi jika putusannya sudah adil dan sudah betul, walaupun lu merasa nggak adil ya, tetapi kalau lu merasa ini sudah betul putusannya, maka lu harus siap terima konsekuensinya teman-teman. Kalau lu masuk penjara, nggak masalah gitu teman-teman ya.
dalam hidup ini memang kadang-kadang tidak sesuai yang kita harapkan tuh teman-teman ya. Begitu banyak orang masuk penjara kita lihat ya, begitu banyak orang masuk penjara yang mungkin dia merasa dia nggak salah gitu, tetapi toh memang itu konsekuensi yang harus kita terima, oke. Dan gua rasa ini masih jauh teman-teman ya, masih jauh dari ini hanyalah the worst case saja, hanya kasus yang paling buruk saja, yang mana gua juga tidak pernah alami teman-teman, tidak pernah dalam karir gua, orang tuh dikriminalisasi oleh pajak sampai dipenjara dan sebagainya. Walaupun dia sudah kooperatif, walaupun dia sudah menjelaskan gitu, tidak. Selalu saja AR memberikan kebijaksanaan. Selalu AR, mau bantuin lu, kalau lu memang sudah punya niat baik, lu sudah kasih penjelasan yang baik, gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir teman-teman ya, mengenai data marketplace, itu ada pesan dari gua, kalau memang ditemukan, ya udah, mari kita hitung sama-sama, kalau angkanya wajar, lu bayar, kalau angkanya kebesaran, lu kasih penjelasan atau mohon mohon maaf, minta kebijaksanaan gitu ya. Nah, dan gue yakin AR juga manusia, dia juga punya anak, punya istri, dia pasti akan bantuin lu sepanjang lu kasih dia penjelasan yang betul teman-teman ya, bukannya penjelasan asal-asalan ya teman-teman. Oke teman-teman, itu mengenai marketplace, jadi gua rasa nggak ada yang perlu ditakutin teman-teman, nggak ada yang perlu ditakutin. Tetaplah jualan, tetaplah dagang seperti biasa, kalau memang ditemukan kita terima konsekuensinya, dan kalau lu mau tax planning silakan, lu mau tax planning mau dipecah-pecah jadi beberapa toko itu silakan. Tapi tidak boleh ya, satu toko tapi dibagi beberapa NPWP, itu kurang bagus ya, walaupun itu masih bisa dilakukan, bisa diargumenkan, tetapi kurang bagus itu teman-teman ya. Oke. Itu teman-teman buat hari ini ya, dan kita mau promosi lagi nih, buat teman-teman yang masih merasa takut dengan petugas pajak ya, atau lu mungkin takut dengan intimidasi, takut dicari-cari kesalahannya, takut diancam dan lain-lain, atau mungkin pernah merasa itu. Nah, kalau masih ada ketakutan tersebut, Anda mungkin cocok ikut ke pelatihan PSTP saya ya, atau program siapatakutpajak.com. Oke, ini adalah program untuk membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak, untuk siap menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak ya. Segera teman-teman daftar di www.siapatakutpajak.com. Oke, ada promo khusus nih bulan ini. Ini teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif PSTP di grup Telegram ya. Kita bisa diskusi tentang masalah pajak Anda atau akunting sepanjang waktu ya, tanpa batas waktu. Silakan saja. Dan kita akan bertemu secara langsung teman-teman via online setiap Jumat malam jam 8 malam ya, khusus bagi members PSTP saja. Nah, dan ada bonus nih, ada bonus PSTP Batch 5 ini yang kita lagi launching sekarang ini. Anda bisa berdiskusi langsung dengan saya one on one private secara online selama 45 menit saja, teman-teman ya, satu kali saja. Oke. Itu guys, manfaatkan promo khusus di bulan ini. Daftarkan segera diri Anda di www.siapatakutpajak.com untuk bergabung guys. Sampai jumpa di kelas pertama Anda. Mari semuanya.